Oke bro, kabar bro. Alhamdulillah sehat. Dirimu? Alhamdulillah. Oke. Oke, selamat datang di channel Kreasibur. Masih bersama aku Kurnia Yudao dan juga teman Bintang aku Bintang Restu. Iya. Oke. Untuk kalian yang mengikuti konten-konten aku pastinya pernah gak asing lagi lah dengan Iya. temanku satu ini. Ada orang yang sama. Orang yang sama di Iya. waktu itu. Di waktu itu kapan ya? Lupa kayaknya. Waktu puasa pokoknya. Ya, videonya bisa ditonton di sini. Oke. Tonton, like, subscribe, komen juga. Oke. Jadi pada siang itu aku sudah ada janji sama temanku mau melakukan foto produk. Dan pada siang itu aku melihat di seberang jalan ada seorang laki-laki. Nah aku lihat sepertinya aku kenal nih sama anak ini. Terus akhirnya terkejar, oh ternyata benar. Ini dia adalah teman aku yang sudah pernah di podcast aku yang sebelumnya. Jadi kalau kalian ngikutin podcast aku, kalian pasti tahu siapa dia. Ini tadi adalah konten pertama ya di Nganjuk. Iya. Ini aku baru pertama nih konten di Nganjuk. Dan BTW ini tadi kok kita bisa ketemu, gimana ceritanya? Iya ya. Suatu kebetulan yang betul. Suatu kebetulan yang betul. Soalnya kebetulan gitu kan nggak bisa diprediksi gitu. Aku kan nganu kan, tinggalan kan. Nah, terus aku nyawang dirimu loh. Kayak kenal, akhirnya tak paham nih. Mungkin siapa? Mungkin dari kancamu. Oh, saya gak iso gegesin. Terus akhirnya tak ajak mampir neng Kedai Kopra. Nah, di situ aku tanya dia kenapa. Ternyata dia sedang ada janjian juga sama temennya, tapi temennya nggak bisa datang karena suatu hal. Jadi langsung saja aku ajakin dia sekalian mampir ke tempatnya temanku yang janjian mau foto produk. Dan kebetulan aku kenal sama yang punya Kedai Kopra sini. Jadi Bintang tak ajak langsung ke sini. Daripada pulang ya kan jauh juga, mending ngopi aja. Oke, monggo di makan dulu. Panas, nah enggak es. Yo, Nganjuk panas yo. Kiri bareng karo Nganjuk panas nih menurutmu. Mana ya? Sama sih, sama-sama Patagi soalnya. Oh iya. Sama-sama buat akhir. Oh. Kemarin itu aku udah bahas fakta-fakta menarik tentang Cak Ade. Itu juga ada di video yang ini. Di sini kita ngobrol-ngobrol mulai dari topiknya random, mulai dari A sampai Z. Random banget. Di sini kita ngobrolin dan kebetulan lagi momennya satu Muharram atau satu Suro. Kita ngobrol tentang Suro, gimana, apakah masih relate dengan Gen Z seperti itu ya? Apakah masih ada kayak mitos atau larangan-larangan kalau pas dari Suro itu nggak boleh keluar yang jauh-jauh atau yang gimana seperti itu. Oke, Tang. Ini kan bertepatan dengan Satu Muharram atau bisa dengan Suro ya. Iya. Ini kita membahas fakta-fakta tentang satu Suro. Nah, ini kan kamu mewakili Gen Z. Karena aku mewakili Gen All. Iya. Gen Z versus Gen All ya. Iya. Nah, kalau di Gen Z itu masih nggak sih, maksudnya masih relate nggak sih kalau satu Suro itu ada kayak larangan itu gimana? Gen Z itu masih relate kayak gitu nggak sih? Dari lingkunganku sendiri sih masih relate gitu tapi nggak terlalu relate soalnya gimana ya, orang tua sih ngelarang tapi yang penting bisa jaga diri aja gitu. Tetap waspada, jaga diri, hati-hati gitulah ya. Jadi ya tetap bukan larangan sih menurutku sama orang tua, Himbauan. Himbauan cuma untuk berjaga-jaga aja ya, mungkin paham lah orang tua khawatir sama anaknya lah ya. Iya, mungkin kalau yang di daerah-daerah itu masih
ada kayak budaya adat istiadatnya masih kayak gitu ya. Mungkin daerah apa namanya pelosok atau masih desa, bahkan kota juga pun masih ada juga gitu. Kota juga mempercayai akan seperti itu. Masih, tapi nggak Tapi semua. nggak begitu lah ya. Oh, Apalagi anak Gen Z sekarang kayaknya udah mayoritas desa. udah nggak, maksudnya nggak apa istilahnya, terus nggak menunggu lah istilahnya, nggak percaya Ya, mungkin ya sing anak Gen Z sekarang ya. Mungkin alah semua alah gitu. Tapi kalau di Kediri sendiri kan ada budaya, kan berhubung di Kediri ada petilasan setiap petilasan. Boyo kan. Itu kan selalu ada kayak upacara apa itu, yang pokoknya yang rame-rame itu loh. Pernah tahu nggak? Pernah sih, tapi aku lupa sih namanya apa. Kayak di situ kan apa kayak upacara apa itu loh. Ya pokoknya memperingati Satu Muharram. satu suro ini. Dan ternyata memang Gen Z itu masih relate ya untuk yang mungkin rumahnya di desa atau mungkin yang di daerah seperti itu. Tapi juga di kota juga tidak sedikit juga yang masih relate dengan hal yang semacam itu. Walaupun di sebagian ada yang tidak mengenal seperti itu. Selain itu mitosnya kalau pas satu suro itu kan katanya memakan korban. Pernah dengar gak? Sering. Nah, kira-kira kalau kamu relatekan dengan berita-berita yang terbaru ini, kan kemarin itu ada berita yang terbaru di mana itu? Yang Oh, kecelakaan. apa namanya? Semarang. Oh, Truk, semacam truk kan melintasi rel kereta gitu kan. oh, terus ada kontainer. Oh. Itu kontainer Itu kan? kan aku lihat videonya itu kan kayak, Udah malang. itu maksudnya gimana? Kok nggak mundur atau maju tuh gimana? Apa memang wes? Kalau keretanya udah deket itu emang nggak bisa, kan udah ketarik magnet. Oh iya sih. Jadi ya nggak bisa terelakkan lagi. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan korban sih? Gimana ya? Nah, itu sebagai Gen Z gimana itu? Menurutmu gimana? Bukannya seuzon tapi ya gimana apa namanya? Dari kepercayaan orang-orang dulu sampai sekarang gitu, setiap malam suro kan pasti ada kejadian yang nggak diinginkan gitu. Jadi kayak apa namanya, antara percaya sama enggak tergantung kepercayaan masing-masing. Iya sih, tapi aku nggak, kalau kejadian kayak itu nggak selalu mikir ke sana sih, maksudnya. Tahun lalu pun aku juga mikir ke sana. Pas kebetulan pas kemarin kan lagi rame-ramenya itu ya di sosmed di Ya walaupun nggak harus satu suro sih kecelakaannya. Iya. Banyak kecelakaan yang di luar malam suro gitu. Jadi menurut kepercayaan masing-masing aja. Nah, kalau di tempatmu sendiri ada nggak kayak perayaan-perayaan, maksudnya pas satu suronya itu ada acara-acara? Oh, atau kalau apa di itu? desaku biasanya apa namanya? Pawai. Pawai dari pondok. Kan di desaku ada pondok gitulah ya. Ya, setiap satu suro itu apa namanya? Pawai. Berarti setiap tahunnya pawai. Iya, sama. Acara pawai. Sama sih. Kalau di kota sendiri pun juga banyak acara, salah satunya adalah jaranan. Jangan Jaranan itu mesti wayang juga kan ada. kadang juga wayang, terus kirap Kirap ya pasti. kirap Oh. juga. Kirap sama wayang apa bedanya? Hampir sama sih, Sama jalannya. pelakunya ya. Pelakunya sih yang beda, Pelaku. maksudnya audiens. Oh, audiens. Oh, iya iya. Audiensnya. Tapi gitu, ini dia menurutmu? Aja mampir neng kene. Enak gitu. Apa namanya? Gue kalau apa namanya nongkrong tuh biasanya yang nggak penting-penting lah, penting asikin aja gitu. Yang penting ada yang nongkrong. Nah, Gitu. lu kalau nongkrong, kalau apa itu apa sih yang harus ada? Minimal lah apa? Makanan minuman termasuk gak? Misalnya kayak gue ya, kalau nongkrong itu minimal ya ada wifi. Oh, wifi. Kayak wifi sih itu. Wifi. Tergantung sih, kalau tergantung diri saya gitu. Apa namanya? Kalau lagi butuh wifi ya cari nongkrongan yang ada wifi-nya. Kalau lagi males ada wifi-nya ya cari nongkrongan yang enggak ada wifi-nya. Contohnya angkringan. Oh. Angkringan pinggir jalan kan nggak ada wifi-nya. Gitu. Ada sih, tapi Nah, iya. kayak
ada yang pakai wifi juga sih angkringan. Ada yang pakai juga tapi nggak semua. cuma berapa. Tapi di Kediri kayak apa namanya, gue suka tuh paling itu loh, angkringan Pasar Pahing. Oh iya, Ya, sering. ya kalau apa namanya, kalau ada waktu aja gitu. Lo tau nggak gue kesana ngapain? Ngapain? Cuci mata. Anjir. Tapi memang sekarang itu yang di angkringan itu ukti-ukti tok. Iya. Kalau dulu itu tuh angkringan itu paling cowok. Sekarang itu ukti-ukti tok. Iya. Ya kan? Campur. Itu kalau pas malam minggu lewat di Pasar Pahing. Wah, tinggal pilih. Itu. Pokoknya cuci mata lah gitu. Berarti kalau lo tuh nongkrong minimal harus pokoknya enak ya suasana. Oh, cari suasana yang enak aja gitu. Kalau soal Menu nggak masalah sih menurut gua, apa namanya, paling Oh, menunya itu aja gitu. iya. Kena ditebak. kenapa itu Pak? Iya. Tapi di sini ada menu spesial katanya temanku. Oh iya, Oh. yang jarang dimiliki apa namanya Oh. sama kedai lain. Sebenarnya nggak afdol kalau nggak kita tanya-tanya ke teman aku yang punya kedai ini, dan kita langsung ngobrol tentang usahanya seperti apa, tentang gimana berdirinya usahanya, mulainya kapan dibangun seperti itu. Iya. Dan kebetulan ini kan aku kenal sama yang punya. Gimana kalau kita langsung ngobrol aja sama yang punya? Boleh? Kita sama dulu. Emil. Iya. Nah, ini yang punya warung ini. Jadi kalau mungkin kamu lagi ke Nganjuk, atau kamu udah Sampai sini lah ya. yang namanya Kedai Kopra. Iya. Dan aku juga bertanya ke teman aku, namanya Emil. Kebetulan kemarinnya gitu aku sudah open question, kenapa sih kok dinamakan Kedai Kopra seperti itu? Dan dia jawabnya begini. Aku juga mau tanya sih ke Mbak Emil. Ini kok bisa dinamakan Kedai Kopra itu gimana Mbak? Filosofinya. Oh. Ceritanya itu gimana ya? Itu tuh nama dari ibu saya. Maksudnya yang ngasih nama ini itu ibu saya. Oh, gitu. Nah, itu sebelumnya itu kayak ibu saya itu kayak apa ya? Kayak nama saya gitu loh Mas, kayak julukan gitu loh. Kan saya kan sering kayak apa? Kayak tergesa-gesa nih Mas, kayak Susu. mau ke susu terus Gusak-gusuk. gusak-grusuk nih lho Mas, kayak isa awam dadi wong itu lah, dadi ya di celup Oh, Kopra. dinamai. Kopra. Terus akhirnya buka ini terus dikasih nama itu. Oh, gitu. Tak pikir kemarin tuh ada yang tanya. Geprek itu apa Mas ya? Di situ ada, Iya. di situ ada menu geprek apa enggak gitu katanya. Oh, iya, iya, Terus iya. dikira- Salfok sama dikira- kata-katanya mungkin. dikira- Oh iya kan, Ya. geprek. ayam geprek kan Iya. Iya. Padahal kedai Kopra. Iya, dikira tipe. Ya jadi teman-teman itu ya kedai Kopra dari namanya, dari itu filosofinya. Dan makanan di sini pun juga rekomen ya. Rekomen. Rekomen warung kopi seperti itu. Kalian bisa pesen ada minuman kopi, ada Aneka es, apa? aneka es dan ada Aneka yang es, best seller. terus ada juga mie instan seperti Iya. itu. Nah ini katanya ada menu baru nih kak, Mbak. Ya, ada namanya itu es Nona Sultan. Es Nona Sultan lah ya, bukan Sultan. Sultan lah ya. Iya. Sultan. Apa itu es Nona Sultan itu apa? Susu ketan. Susu ketan. Iya. Kalau di Kediri itu es suket. Susu? Ya sama. suket. Iya, Oh, gitu. suket ya. Suket, es suket. Ada. Ya untung di nggak Kediri. sama. Iya. Nggak sama kan malah. Ini beda. Oh. Kalau lo sendiri suka nggak ketan gitu? Ya apa namanya, suka aja, apa namanya, tapi ya di Kediri kan nggak semua ada gitu, cuma ada beberapa tuh, Masih jarang ya Mas? jarang. Kalau susu ketan ya sih masih jarang sih. Itu kan ya kayak di Malang itu kan? Ya. Hmm.
di daerah, kalau Kediri itu daerah ke mendekati Pare itu ada juga, tapi kalau di kotanya sendiri kayaknya masih jarang. Peluang ya itu ya. Peluang. Dan ini pertanyaan selanjutnya Mbak, ini Mbak. Iya. Kemarin aku kan buka question, itu yang tanya berapa ya kemarin Bang? 4 lah Iya. kayaknya. Saya nggak nanya. Salah satunya itu tadi Goka itu apa sih itu tadi. Terus yang kedua kemarin tuh nanya ownernya umur berapa? Oh. Saya tuh baru umur berapa ya? Tebak siapa yang tahu? Ya, aku tebak aja ya, aku tebak ya. Mbak. 19. Gue 19. Tahu ya? Udah tahu ini. Iya. Betul, 19. Oh, itu 19. Iya. 19. Cenayang saya. Indiko ya, Om? Bukan, alhamdulillah. Masih muda loh ini ownernya. Expect sih, maksudnya masih muda, udah Punya semangat usaha. Aku masih generasi oleh pengen usaha tapi belum bisa. Nah, awalnya bangun ini Ini tuh awalnya dulu tuh nggak kopi ya mas. Pertama itu bakso sama mie ayam. Bakso sama mie ayam ya berjalan berapa bulan atau berapa tahun ya, mungkin 1 tahunan mungkin ya. Cumaan itu ya memang rame sih mas, banyak peminat juga. Cuma lama kelamaan kan itu kan yang tahu resep, yang masak itu kan ibu saya kan. Tapi kan kalau yang jual kan saya sama rekan-rekan gitu. Terus lama-lama kan ibu saya sudah kayak sibuk sama pekerjaan sendiri gitu loh kan, juga jualan. Jadi ya nggak ada waktu buat masakin apa itu. Jadi akhirnya udah dibuat kopi aja, nanti kamu yang urus gitu. Nah itu mulai Mulai buka ini tuh kalau nggak salah 2019 ya. 2019-an lah itu. 2019 berarti hampir 4 tahun. Ya 5 tahun ya. 5 tahun. 4 tahun. 4 tahunan. Maksudnya 4 tahun kan? ini. 5 tahun ini kan 20, 21, 22, 23, 24. Ini Ya. Masih OTW 24. kok nyempet sih Mbak? Iya. 2023. 4 tahun. Batu ya aku lihat cepetnya. Sekitar 4 tahun, 5 tahun sekitar segitulah. Ini yang jaga mbaknya sendiri ya, atau gimana? Iya, sama ada temennya. Ada teman. Ini buka jam berapa sampai jam berapa? Jam 11 sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Mbaknya selalu sudah di sini atau? Nah nih, aku punya pertanyaan. Kadang tuh jam berapa ya? Jam 12 kurang atau gimana? Kadang ada nggak pembeli yang minum sini gitu? 12 malam ya? Apa 12? Hampir. Oh, hampir. Nah. Mau tutup gitu. Ya, maksudnya gitu. Ya ada sih. Kadang kalau masih kuat jaga gitu ya nggak apa-apa. Kalau saya bilangin maaf mas ya nanti jam 12 tutup gimana gitu. Kadang ya ada yang mau ya nggak apa-apa mbak gitu. Kadang ya ada yang nggak mau ya udah. Tapi emang ngeselin sih orang yang. Iya, karena saya juga penjual, saya tahu perasaan gitu. Saya tahu perasaan. Aku juga pernah kerja di Lah, iya. gitu. Iya. Maksudnya Udah mau kita kan tutup memang gitu. udah closingnya jam sekian. Terus orang itu tuh datangnya mendekati closing Iya. gitu. Kita kayak mau ngusir nggak enak, Iya. ya kan? Karena Iya. aku sebelumnya sudah saya kasih tahu, maaf mas ya ini saya jam 12 tutup, gimana masnya gitu. Mau nggak? Gitu. Kalau mau ya nggak apa-apa. Ya, untungnya mbaknya ini, maksudnya baik hati di. Tapi kalau ownernya Chinese. Nah, kalau Chinese beda lagi. Nggak ada. Orang Chinese, lo bilang gitu malah di kepak. Pasti. Itu sih. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh iya, mau tanya nggak nih kalau di Nganjuk suronya gimana? Oh iya sih. Ini tadi kan kita bahas tentang fakta-fakta suro ya. Kalau mbaknya kan sebagai apa ya? Bisa dibilang Gen Z juga sih. Oh. Nah itu gimana di Nganjuk itu apa budayanya kalau suro itu? Ada kayak, maksudnya ada kayak larangan-larangan atau enggak? Mitos. Oh iya iya. mitos Iya gitu sih, ada. kalau orang tua-tua gitu ya nggak boleh Nggak boleh keluar pas gitu. malam suro gitu. Suro-suro nggak boleh keluar jauh-jauh. Masih ada berarti ya? Iya masih. Kalau di sini orang tua saya juga masih kayak gitu. Masih percaya lah. Tapi ya sebagian ada yang nggak percaya kayak gitu sebagian. Tapi ya kayak gitu itu ya percaya nggak percaya sih ya. Ya soalnya ya faktanya ya banyak. Ya, banyak, Iya. banyak. Ya.
harus hati-hati aja lah. Di sini teman aku langsung lompat lagi, langsung tanya ke Hayam Bagong kan, anjir. Ya tanya ke temen aku langsung pertanyaannya, anjir, pertanyaan lu mewakili banyak orang. Nah, pertanyaan agak menyelimpang. Single atau udah punya? Oh, itu ya Gak apa lagi. single sih, Hmm. masih single. Masih fokus ngembangin Ya, ini atau? mau fokus usaha dulu lah. Yang penting ada temen, ada temen, orang tua, Rekan partner gitu. Kayak gitu sih. Kalau saat ini, soalnya daripada mikirin kayak gitu tuh malah nggak fokus ke usaha. Mikirnya kayak Ya gitu. mumpung masih muda No. kita kembangin Fokus aja dulu gitu, ya. usaha gitu sih. Mungkin nanti kalau ada yang niat ya silakan niat yang beneran gitu, nggak usah Kalau kita kebanyakan. niat beneran itu ngomong ke Kayak orang beneran, tua orang ya. orang tua Iya, guys. orang tua nggak usah. Gitu. Nggak usah banyak gitu. Nah itu juga menjawab juga pertanyaan yang kemarin dari aku ya, kan juga tanyanya udah nikah apa belum. Terus kalau belum, kenapa kok belum nikah gitu, tadi kan udah dijawab kan, dia masih fokus untuk kembangin itu. Nah kalau kriteria itu ada nggak sampai mbak? Kriteria Kalau- cowok. harus gimana gitu. Aku sih yang penting itu tanggung jawab ya. Oke, tanggung jawab. nggak kasar, terus sayang keluarga, sayang istri, dan tentunya ya nggak berhitungan royal itu sama istri. Oke. Masih ya. Kalau dari physically. Enggak sih mas, ya yang penting ya sama-sama sayang sama nyaman aja kalau Gitu. Punya nyambung visi misi. gitu. Kalau nggak gitu sefrekuensi apa suka juga usaha atau gimana itu lebih gitu. Iya sih. Lebih poin plus deh. Kalau aku sendiri dalam hubungan, maksudnya pasangan itu harus yang pertama frekuensi sih, sefrekuensi dulu. Nyambung. Terus komunikasinya nyambung. Kan soalnya 80% hubungan itu kan komunikasi ya. Oh. Apalagi kalau udah Jadi kalau, nikah kan ya. jadi kalau komunikasi aja udah nggak nyambung, ngapain Lah iya. itu gitu loh. Diem-dieman mah jadinya silent treatment. Iya. Itu. Kalau menurut lo sendiri gimana? Dalam hubungan itu apa sih yang paling penting? Faktor apa yang paling penting? Kan sekarang banyak itu ya, artis selingkuh. Oh gitu, apa namanya? Orang bersyukur. Mungkin itu sih kayak apa namanya? Setuju sama. Menurut lo kenapa kan? Kalau kayak kita ngeliat artis itu kan dia sudah uang udah punya. Terus apa lagi? Cantik pasti cantik. Maksudnya ganteng juga ganteng. Tapi kenapa masih banyak yang selingkuh? Nah itulah manusia gitu. Kalau apa namanya kurang rasa bersyukur ya gitu. Nah, Masih ada aja yang kurang. masih Kalau kurang. itu kan kayak gitu ya. kebanyakan cinlok ya. Mungkin kurang waktu atau gimana, kurang waktu sama keluarga, yang sering ketemunya sama rekan kerjanya, Nah, itu kan bisa bahaya juga sih menyebabkan sebenarnya ya. Tapi kan kalau kayak cinlok itu kan masalah profesionalisme ya. Iya. Harusnya ya. tapi kalau main berdua terus siapa yang nggak sama kayak gitu. Lah, iya. Kalau nggak ingat sama yang di rumah. Tapi harusnya ingat sih maksudnya. Iya. Kan di rumah punya. Tapi ya namanya orang mas, Ya itu cobaannya Kembali makanya lagi gitu. itu lah. Kurang Tergantung bersyukur ya. itu lah. lupa sama yang di rumah. Kalau bagi gue sih ya itu tadi pertama benar komunikasi. Kalau komunikasinya kurang, pernah nih gue hubungan lama tapi komunikasinya nggak ada gitu. Jadi ya ujungnya ya nggak jadi gitu. Buang-buang waktu akhirnya ya tinggalin aja lah gitu. Daripada buang-buang waktu buat kayak gini ya kan. Ini tadi alamannya gimana Mbak? Kalau mungkin teman-teman Lokasi. mau Lokasinya ngopi itu sini, lokasinya di Kota Nganjuk, Kota Nganjuk apa? Katanya Tanjung Anom, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupatennya Nganjuk, di Desa Anjetis. Kalau kurang lengkapnya itu di Google Map ada. Jadi Juga teman-teman saya kedai kalau Supra gitu. Kang Anjo bisa mampir di sini bisa buka Google Maps. Iya. Nanti sudah ada di situ. Sih. Banyak anak berapa? Banyak anak berapa? Satu. Satu. Saya 2 bersaudara, saya sama adik saya. Oh sama berarti. Pantesan maksudnya anak pertama itu biasanya lebih ini ya, lebih Diserahin tanggung jawab lebih.
Nah ini selanjutnya pertanyaan dari kemarin ya, yang tanya kemarin. Mbaknya itu kira-kira ada nantinya ada batasan nikah umur berapa gitu, ada nggak? Ya, ya ada sih. Kalau mungkin kalau ketemu jodohnya ya udah. Kalau saling. Oh jadi nggak ada acuan harus umur segini, target harus segini. target Nggak ada sih kalau nggak ada. Mungkin kalau udah cocok ada pasangan itu ya nggak apa-apa. Orang tua sudah setuju, sama-sama suka ya nggak apa-apa. gas gitu aja ya. Itu sih. Itu poin. Tergantung ya. Ya, pokoknya itu tadi yang aku jawab, ya sayang sama keluarga itu tadi. Nggak kasar ya tentunya. Oh ya kak, penasaran nih apa namanya kisah pas SMA, maksudnya kayak kecintaan gitulah ya pas SMA. Tentang gitu apa ya kisahnya itu kurang nggak ada sih, soalnya waktu SMA itu kan saya pacarannya LDR ya, jadi nggak begitu banyak kisah tentang LDR? itu ya. LDR kebanyakan dari Allah ya. Tolong apa ya? Gue lupa aja. Lagi tinggal rapi raro. Jauh ya. Random banget sih pertanyaan. Kan mau tahu gitu. Mungkin memanggil netizen ya. Oh, kan biasanya netizen penasaran gitu. Saya wakili aja mumpung saya di sini. Ya buat teman-teman bisa mampir ke sini, yang jaga mbaknya cantik. Oke. Sekalian. Kalian kenalan pun nggak apa-apa. Sekalian kenalan pun nggak apa-apa. Oh, mbaknya ramah kok. Humble mbaknya. Sambil humble. promosi. Oh, Oh. Tuh ini kan baru-baru ini di Kediri kan ada, di Kediri atau enggak di Tulungagung ya, ada berita tentang telegram yang mengalami KDRT dan juga diselingkuhi, dan selingkuhnya itu Sama. sesama cowok. Gimana itu terus? Antara sakit sama Komentar Anda sebagai Gen Z itu gimana? cowok selingkuhnya sama cowok. Iya, dan itu saksinya waktu dia nikah. Menurut beritanya seperti itu ya. Bagi yang nonton ada yang kaum pelangi, saya harap nggak ada. Jangan sampai ya, netizen Crazy Pur jangan sampai ada ya. Jangan. Ya karena masih banyak loh cewek yang single gitu kan. Nah, iya. Kita jangan nyerempet ke arah sana lah. Nanti. Gak baik kalau anak kecil. Nah menurut lo gimana kayak gitu? Gimana ya? Sebenarnya ada juga sih apa Kayak gitu nggak tuh, di- kayak gitu itu kelainan apa istilahnya? Kelainan dia dari kecil Itu atau memang apa ya kayak gitu? kayak gitu tergantung nggak sih, maksudnya ada yang mungkin kayak trauma gitu habis tersakiti atau mungkin gimana, kayak cara gitu. traumanya orang Tapi traumanya beda-beda. kenapa harus ke sesama? Nah kan itu tadi traumanya mungkin orang ya beda-beda. trauma sama cewek atau gimana gitu, atau dari keluarganya atau apa, kan biasanya bisa sih kalau dari faktor keluarga itu. Saya pun trauma tapi nggak sampai ke situ juga Nah, gitu. Nggak masuk akal gitu maksudnya. Nah, iya. Nggak sampai kepikiran ke sana gitu lah. Paling traumanya cowok atau cewek sama pasangannya kan kadang dia pengen single dulu lama lama. kayak gitu. Nggak sampai itu lebih mengarah ke apa ya, kelainan harus sih itu kalau menurut aku. Ya mungkin ya trauma terus Yang bisa baca ini psikolog kayaknya. Iya sih, psikolog sih. Mungkin dia nggak pernah konsultasi atau gimana. Aku juga Tapi nggak ngeri juga sih, maksudnya sekarang itu cowok-cowok yang kayaknya kita lihat itu good looking ya, tapi ternyata iya. tahu. terus punya Pantesan. Nah, lu ada cerita nggak? Lu ada cerita nggak kayak pengalaman tentang cowok suka sama cowok? Pengalaman sendiri atau pengalaman temen lu ada nggak? Alhamdulillahnya sih belum ada. Entah kalau di depan-depannya nggak tahu. Kalau gue pernah, maksudnya Teman sekolah. bukan. Waktu itu ceritanya gue lagi di alun-alun, Alun-alun mana kan? alun-alun banyak. Kediri, Nah, alun-alun Kediri, alun-alun Kediri. Nah itu pas aku duduk-duduk di itu, yang depan itu kan ada tempat duduknya tak? mm-mm. Nah aku duduk di situ sambil itu waktu aku berangkat kerja sih. Aku duduk di situ. Nah tiba-tiba ada seorang laki-laki. Laki-lakinya sudah kayak udah berumah tangga lah pokoknya. Tiba-tiba itu mendekat
dia mendekat terus kayak Dekat kemana? mendekat ke aku, Oh, terus kayak pengen kenalan gitu loh tiba-tiba. Tapi kan kalau kita orang itu kan kita udah feeling ya. Maksud Kerasa. ini kok kayak gini sih. oh udah punya hawa-hawa. Oh, feeling kan sudah kerasa. Ini kok kayak bukan orang normal, maksudnya bertanya yang sewajarnya gitu loh. Wah, ini nggak normal. Aku langsung kayak menghindar atau nggak Pak, aku langsung. Kira-kira umur berapa dia? Hah? Kira-kira umur berapa? 40-an. Hah? Iya. Antara 35 ke 40 Oh, mungkin loh ya. kayak sudah ngomong gitu ya, bapak-bapak lah ya, kalau itu mah. Itu gue nggak habis pikir. Tapi Gede. itu udah lama sih, udah lama itu. Waktu aku masih muda dulu lah. Nah, apa namanya, kalau mungkin yang bisa kita temukan kan yang apa namanya, cowok yang bisa dan cewek. Cowok yang Bisa dan cewek. Apa namanya? Semayu. Ah, iya. Nah, itu kan banyak. Apa? Waria gitu. Waria. Oh, Waria pincong. iya. Pernah pengalaman aku itu waktu lihat wayang, waktu SD kalau nggak salah. Hmm. Itu aku lagi duduk-duduk gitu, biasa gitu, di belakang panggung kalau nggak salah, minum es gitu. Terus apa namanya, dia lewat, dia bilang, sendirian ya mas? Kan aku sama temen kok dibilang sendirian, deketin dong ini, sendirian dia gitu. Anjir, Kayak dikudain gitu. aku berhenti nafas gue. Kayak Mati mau dong. diapain nih gitu. Ternyata enggak, habis itu apa namanya, jalan lagi lah gitu. Hmm. Habis Kita itu aku tanya trauma. banyak lagi aja. Nah, kalau sendiri, pengalamannya pernah nggak? Belum pernah sih. Kalau Antara dua itu tadi? belum ada sih kalau di lingkungan atau apa itu belum. Kalau kisah asmaranya Mbak ini sendiri, Kisahnya. seringnya menyakiti atau tersakiti seringnya? Itu nggak bisa yang jelasin ya. Soalnya nanti kalau dijelasin nanti katanya kayak pura-pura tersakiti gitu. Ya, Tapi kalau aku lihat sih kayaknya menyakiti sih. ya enggak ya. Kelihatannya ya. Ya, kelihatannya menyakiti sih. Kelihatannya, Ya, tapi jangan. Tapi enggak kok. Oh. Enggak Tapi nggak menyakiti. tahu lah, nggak tahu. Biasanya Soalnya kan gitu. biasanya gengsi gitu, sama-sama gengsi cuma sindir-sindiran lewat story kayak gitu biasanya sih. Nah, Dari obrolan tentang Suro, kita langsung random lompat ke zodiak. Jadi aku mau bertanya ke Gen Z, apakah mereka masih percaya sama zodiak seperti itu atau gimana? Mbak Emil percaya zodiak nggak? Oke, kita bahas zodiak. Aslinya sih aku itu nggak percaya ya, cuma kemarin itu ada yang kayak apa bahas kayak zodiak gitu loh. Ya akhirnya ya agak percaya. Muncul di FYP ya. Muncul di FYP gitu, akhirnya ya agak percaya kayak gitu. Emang zodiaknya apa Mbak Emil? Pisces. Yes. Sama. Sama. Maret atau April? Maret. Februari. Oh, Maret. 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 Pisces itu Ya sama lagi. Pisces itu katanya suhu loh itu. Suhu. Emang suhu. Wah bahaya nih, bahaya. Tapi gue nggak apa sih kak zodiak itu, tapi kayak gue pernah sekolah itu kan diskus. Ya, yang penting nggak Suhu tinggi sih, ya. bahaya sih. Kalau di gue sih bukan antara percaya sama enggak, tapi Emang lo menarik Pisces? aja. Pisces? Pisces. Maret juga. Apa namanya, kalau zodiak tuh terserah sih mau percaya apa enggak, tapi kalau pandangan diriku sih menarik aja untuk dibahas gitu. Jadi ya apa namanya, kadang percaya kadang enggak gitu. Kalau gue tentang zodiak itu yang maksudnya gue relate sama sama kehidupannya itu kayak karakternya. Biasanya kalau zodiak ini karakternya gini-gini tuh aku cocokin kok ya sama gitu loh. Ya. Tapi kalau kayak biasanya iya, tapi kebanyakan kok kayaknya Sama. kok sama ya. Tapi kalau karakternya percaya aja sih. Kalau lo gimana? ya gue gimana orangnya netral soalnya, ya percaya kadang enggak juga gitu. Jadi kayak apa namanya, menarik kan untuk dibahas gitu. Maksudnya Penasaran nggak harus patokan zodiak ini harus sama ini ya gitu. Iya. Kan ada kan yang Oh iya percaya iya, kalau ini kayak gitu. harus cocok sama ini. Kadang kenal sama Enggak seorang sih. gara-gara zodiaknya Iya. kayak itu terus Oh, dia enggak. nggak mau. Kalau aku enggak sih. Cuma ngelihat karakternya aja. Oh zodiak ini gimana sih? Gini. Tuh soal zodiak. Gitu sih.
Tapi terkadang itu ada ya orang yang kayak percaya banget gitu sama percaya banget gitu sama Oh, dia. mungkin Kayak- ada. kayak harus Kayak ini fanatik. tuh ya ini tuh harus bandingin sama ini gitu. Mungkin nggak ada sih. Lalu ada teman yang kayak gitu. Alhamdulillahnya nggak ada. Temen gue dikit pak soalnya. Jadi ya nggak tahu mereka percaya apa enggak gitu. Tapi Tapi masa generasi sekarang itu percaya kayak zodiak gitu nggak sih? apa? Generasi sekarang itu percaya kayak zodiak itu apa enggak? Enggak ya? Enggak Gimana begitu ya? ya? Kalau pribadi sih mungkin ya kayak tadi aku netral gitu, tapi nggak tahu kalau orang lain ada yang percaya, ada yang juga enggak. Mungkin ada juga bodo amat. Tapi biasa ya kalau cowok itu ya bodo amat. Hmm. Cewek sih biasa yang kayak gitu. Terlalu Oh. tapi ada loh cowok juga yang kayak gitu temenku kayak percaya gitu loh kayak ada video apa itu terus ngasih tahu gitu zodiak ini gini 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 gitu ada sih yang kayak gitu Mungkin dia fanatik. Iya. Kembali lagi ke personalnya ya. tergantung ya untuk pribadinya gitu. Nah, pesan-pesan buat teman-teman kita yang mungkin Gen Z atau yang anak muda ini kalau mau berwirausaha itu kita kira-kira kiat-kiatnya apa ya? saya juga belum begitu 100% memahami tentang usaha ya soalnya ya masih ya dibilang masih baru ya masih Belajar. banyak Masih merintis. masih banyak pengusaha yang sukses yang lebih gitu loh kalau dari pribadi saya pengalaman saya itu ya mungkin ya harus telaten terus konsisten ya pastinya itu konsisten soalnya susah itu konsisten dalam usaha Susah. ini ya Konsisten itu susah. konsisten telaten sabar gitu kalau yang penting ya jangan pantang nyerah kalau kita jatuh ya bangkit lagi sampai sukses kayaknya nggak semudah yang dibayangkan usaha itu Kebanyakan itu biasanya orang-orang itu kalau sudah gagal jatuh itu dia langsung nyerah. Oh Dia iya, udah betul. nggak mau bangkit ya, lagi. berarti itu dia belum punya mental pengusaha Teman-teman yang mau jadi harus berusaha tetap berusaha ya pasti namanya orang down itu ya pasti udah kayak nyerah gitu ya nggak munafik saya sendiri juga kadang kayak gitu cuma ya kadang kayak disemangati gitu harus gini gitu soalnya dari keluarga kan juga usaha gitu jadi ya harus terbentuk Jadi memang dari keluarga memang usaha-usaha gitu. jauh-jauh. Oh, jadi nurun ke anaknya. Terbentuk dari kecil dari ajarin gitu jadi harus bisa Kalau lo sendiri pengen nggak usaha? Pengen sih pak, cuman ya gitu. Pertama modal pasti. Soalnya apa namanya kerja sendiri pak Nah, gitu. kita tanya banyak menurut mbaknya itu kalau kita mau usaha itu modal itu penting nggak sih? Maksudnya yang utama nggak Apakah sih? wajib? ya penting sih kan kita kalau berusaha kan ya mungkin kalau udah ada tempat mungkin kita baru memikirkan yang lain ya kayak apa gitu tinggal usahanya apa kalau usaha kayak kafe, warung, kedai gitu kan mungkin ya modal awalnya yang agak banyak kan ya kayak belanja meja kursi ini itu dekorasi apa mungkin kalau yang lain apa mau usaha apa jualan jual apa Tapi tergantung usahanya juga ya. Kayak. Soalnya ada temanku yang bilang kalau modal itu bukan yang utama. Oh, yang iya. penting kita punya niat niat, punya koneksi itu. Tapi- kalau modal urusan yang kedua katanya. ya sih tapi kalau udah ada niat itu kalau Tapi- kita nggak punya modal ya nggak jalan Ya, usahanya tapi gitu. kalau menurut aku tergantung perspektif. Ya, Jadi balik kerjanya. lagi lah. Ya, itu apa yang dibuka Mungkin usaha. dia mungkin koneksinya banyak. Ya kan tipe orang-orang kan Beda-beda. beda-beda ya. Oh. Tipe orang itu ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Kalau mungkin dia banyak kenalan, ya mungkin dia sah-sah aja sih bilang modal itu bukan yang utama. Tapi kalau untuk yang nggak punya seperti banyak kenalan, nggak punya banyak koneksi ya tentunya modal sih yang paling utama.
Tapi kan zaman sekarang kan banyak kan kayak kayak di TikTok affiliate itu juga kan ada kan itu tanpa modal, kita cuma posting ya, modalnya kita cuma beli produknya itu terus kita posting gitu kan, dapat komisi kan kalau terjual itu. Teknologi yang Iya, Oh, kan sekarang TikTok lagi- tuh kan wah kalau kita nggak mengikuti Cepat ya. perkembangan teknologi, Nah, kita ketinggalan. tinggalan. Soal jual apapun di TikTok tuh Iya, sekarang laku jual ya. online, semua online gitu. Nah, ini kira-kira ini di-online kan nggak? Kalau itu kita kayak promosinya ya, mungkin promosinya online di Instagram, TikTok, WA kayak gitu. Dan mungkin kedepannya itu Oh, si Instagramnya? gimana? Ada Instagram? Ada. Oh. S Nona Sutannya itu nanti akan saya online kan juga. Ya, nanti di daftarkan di itu aja apa Gojek sama Oh iya, ya, kayak gitu mungkin produk baru jadi Sultan. Instagramnya sini apa? Kedai Goprak. Jadi buat teman-teman bisa lihat ini Instagramnya @gede biasa ya, gede.goprak gitu. Awal-awal merintis ini nih, itu langsung apa namanya? Dipandu dulu atau langsung Iya, dilepas? itu. Awalnya itu Dilepas. kan itu bakso sama meyam itu. Kalau habis itu kopi itu ya sambil sambil dipandu sih kalau dulu. Kalau dulu itu, kalau sekarang ya udah Oh, berarti pas dulu waktu mie sama bakso dipandu juga apa? masih. Itu mie- Kalau mie bakso itu masih apa? Apa? Orang tua itu masih ikut campur, maksudnya ikut campur Masih di ya, orang tua masih di gitu. sini gitu loh. Orang tua. Kalau kopi itu udah diserahin ini, kamu kamu urusin gimana caranya, gini-gini kamu harus bisa gitu. Kayak gitu. Ini nanti juga buat kamu ke depannya gitu. Dari sekarang udah dipegang gitu mas biar. Nah, ada pikiran nggak buat apa namanya kayak masukin ke aplikasi Gojek atau gimana? Gimana? Masukin ke aplikasi Gojek? Oh, minumannya gitu ya. Ya, produk-produknya. Ya sih Nanti. ada mas, cuma ya Yang sutanya tadi ya tuh. sutanya mungkin Produk yang- kalau itu oke, udah launching ya, udah saya itu nanti saya bikin lagi apa gitu, satu persatu lah gitu, Oh, oke. sambil menyesuaikan tempatnya kan. Nah, waktu apa namanya? Waktu dulu apa namanya? Mie Mie sama bakso ya? ayam, ya. Itu tahun berapa? Oke, ya itu 2019 itu kan baru itu. Oh, berarti kalau kopi sendiri kan beda-beda kan? Ya, apa ya mas? Aku lupa ya enggak? Ya itu, saya di situ langsung kopi. Berarti Black kopi. lebih lama kopinya daripada mie-nya. Iya. Oh, Ramean mana? Ramen mana? Kalau aslinya itu ya makanan ya mending ya kayak kenapa nggak digabung jadi satu aja? ya ada sih kemarin itu pemikiran kayak gitu, cuma ya masih pikir-pikir mungkin ya Apa tempatnya mungkin? ya, tempatnya sih kalau dulu online juga laris, di sini juga oh, pernah laris. online? Oh iya pernah, Tapi tapi ya Gojek. nggak di Gojek itu enggak. Oh, Soalnya di Tio sini biasa. tuh kayak itu tuh Menerima tempatnya, pesanan gitu. ya menerima pesanan. Kalau di Gojek, Grab itu tuh agak kurang ya kalau mungkin di sini, soalnya ya mungkin ya masih itu ya masih ini kan di kecamatan kan, kecuali beda kalau di kota atau di daerah sendiri yang beda. Kalau di sini kurang sih. Ya nanti semoga nantinya ini bakal lebih ramai lagi, lebih Dulu tuh tambah produk-produknya lagi. dulu tuh baksonya itu beraneka loh mas, ada yang besar gitu dalamnya lombok, Bakso beranak? iya lombok kental, Bakso lava gitu kah? iya kayak gitu. Jadi tuh Tapi ya, sekarang itu orang tua masih nerusin itu. enggak jualan saya jual. Sayang loh nggak ada. Iya yang sih, aku juga pengen sih. Terus nanti mie ayamnya itu mie rainbow, warna-warni gitu. Iya. Unik loh. Jadi aslinya itu Belum ada juga gitu. makanya saya tuh kan cari produk itu Sultan buat apa itu kayak ciri khasnya kedai. Iya. Hmm. Harus Mungkin kedepannya saya kasih makanan yaitu dulu kayaknya. Kalau udah siap lagi ya kayak tenaga Step by step masakan lah. gitu. Iya. Soalnya kayak gitu kan harus konsisten ada nggak ada. perlahan. Itu kan harus tetap ada terus kan. Rame nggak rame tetap harus pakai.
bikin. Kalau bukanya sendiri di sini setiap hari buka atau Ya, setiap ada hari liburnya? buka. Setiap hari ya. buka. Buka ya. Setiap hari. Mungkin dalam 1 bulan itu ada liburnya enggak? Itu belum ditentukan ya liburnya Mas. Kadang kalau libur itu saya posting di Instagram biasanya gitu. Iya dong, dia yang punya. Oh iya iya. Belum ada kayak belum ada kalau bisa ya buka terus kalau saya nggak ada liburnya gitu. Buka itu pena. Enggak iya. Tidak ikut orang. Si melu wong ya ngene ini. Berarti mbaknya langsung kan ya, langsung terjun Ya wirausaha. maksudnya itu kan belum begitu banyak 2019 berarti Semangat. berarti itu pas berapa kelas 1 SMA? mau kelas 1 itu udah buka liburan mau kenaikan kelas 1 itu. Jadi ya SMP kelas 3 lah ya liburan itu. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita yang Bincang-bincang. random ya. Tapi semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman ya, buat yang mau, khususnya anak muda yang mau berwirausaha. Tadi kiat-kiatnya ya bisa dilihat di videonya tadi. Nah, itu tadilah obrolan yang sangat random kita bertiga mengenai tentang ya kehidupan dan seperti itu. Buat kamu-kamu yang ada keresahan, yang mungkin bingung mau cerita ke siapa, kalian bisa cerita bersama Gresibur. Cerita kalian pasti tentunya akan saya publish dong, karena ya memang ini media YouTube. Jadi yang memang aku publish di YouTube. Jadi kalau kalian udah siap mengobrolkan keresahan kalian juga harus siap kalau memang ini kalian di YouTube. Oke, buat yang baru mampir, kalian bisa subscribe, like, dan komen. Juga share ke teman-teman kalian. Barangkali ada yang depresi atau sedang butuh cerita, bisa banget di Gresibur. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Salam. Oke, jangan lupa tonton terus video-video dari aku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa di subscribe kedai Gopra juga. Oke, buat teman-teman juga bisa komen kira-kira kita mau apa nextnya, kita mau bikin konten apa lagi. Nah, biar nggak mati topik guys. Jadi saran lah Ya mungkin kedepannya kita mau collab lagi dengan mbaknya, bisa juga Atau tanya apa kalian komen aja di kolom komentar. Oke, gitu aja sih ya. Makasih juga mbak. ya. Oke, makasih ya. Terima Oke, kasih. sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.